Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, di sini saya akan melanjutkan reviewan dua buku. Yang pertama dari buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karyanya Taufik Andan Amal, dan yang kedua ada dari buku The History of Quranic Text karyanya Profesor Dr. Al-Azami. Lanjut ke bab 4, yakni pengumpulan pertama Al-Quran. Di subbab pertama ini ada penyebaran tulis menulis di Arabia. Nah, teori yang berkembang di kalangan sarjana muslim ialah mengatakan bahwa bahasa Arab itu mayoritas bodoh dan buta aksara. Namun nampaknya hal itu tidak mendapat dukungan dari temuan-temuan arkeologis dan tidak mendapat dukungan dari Al-Quran itu sendiri. Seperti yang penulis katakan bahwa telah ditemukan prasasti yang berbahasa Arab Selatan yang ditemukan bertanggal jauh sebelum era Kristen. Demikian juga ditemukan beberapa prasasti berbahasa Arab sebelum Nabi Muhammad SAW itu lahir. Nah, di dalam Al-Quran ini juga dikemukakan beberapa tamfilah seperti ketika kitab-kitab dibuka, malaikat mencatat semua amal perbuatan manusia, segala perbuatan manusia dicatat di buku catatan dan sebagainya. Begitu juga bahan-bahan untuk menulis itu disebabkan dalam Al-Quran, seperti kata rokun yang berarti kertas atau kulit atau perkamen yang terbuat dari kulit binatang. Demikian juga ada kata kirotosun atau kata suhuf juga yang berulang-ulang kali disebutkan dalam Al-Quran. Nah, kesimpulannya ini, dengan adanya tampilah-tampilah dan bahan rujukan untuk menulis tersebut, menunjukkan bahwa tulis-menulis bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Mekah. Mustahil jika Al-Quran bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Mekah. Mustahil jika Al-Quran mengatakan sesuatu yang tidak dimengerti oleh masyarakat Arab kala itu. Adapun asal tulisan Arab, penulis menyebutkan pandangan dari dua kalangan, yakni yang pertama dari kalangan sarjana barat dan yang kedua itu dari kalangan sejarawan Arab. Nah, adapun teori populer dari kalangan sarjana barat menyebutkan bahwa tulisan Arab ini berasal dari kursif nabti. Adapun teori terpopuler dari kalangan sejarawan Arab menyebutkan bahwa tulisan Arab itu berasal dari kota Hiroh atau sebuah kota yang di dekat Babilonia, dan berasal dari kota Anbar atau sebuah kota yang di Eufrat. Kemudian di subbab kedua ada pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi. Nah, pada faktanya unit-unit wahyu yang diterima Nabi itu dipelihara dari kemusnahan dengan dua cara, yakni menyimpannya ke dalam dada manusia atau menghafalnya. Yang kedua itu ada merekamnya secara tertulis di atas bahan-bahan untuk menulis. Nah, tradisi hafalan yang kuat di kalangan masyarakat Arab memungkinkan untuk menjaga Al-Quran dengan semacam itu. Banyak sekali informasi dari hadis yang menginformasikan jumlah maupun nama-nama sahabat penghafal Al-Quran. Namun yang paling sering disebut ialah Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Zaid al-Ansari, dan yang terakhir ada Mu'adz bin Jabal. Nah, adapun cara yang kedua ialah menulisnya di berbagai bahan untuk menulis. Laporan paling awal tentang penyalinan Al-Quran secara tertulis ini bisa dilihat di dalam kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Kemudian di subbab ketiga ada pengumpulan Al-Quran di masa Nabi dan setelah wafatnya. Nah, sejumlah riwayat yang sampai kepada kita disebutkan bahwa sejumlah sahabat itu mengumpulkan secara tertulis
wahyu-wahyu ilahi pada masa Nabi. Sekalipun istilah pengumpulan di sini biasanya ditafsirkan dengan penghafalan, namun ada beberapa riwayat yang spesifik menyebutkan bahwa pemeliharaan Al-Quran pada kala itu memang dilakukan secara tertulis. Nah, istilah pengumpulan ini diartikan secara tertulis. Dalam sejumlah riwayat menyebutkan bahwa pengumpulan pertama Al-Quran di masa Nabi ialah Ali bin Abi Thalib. Nah, berdasarkan perintah Nabi sendiri. Namun nampaknya beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib ini sebagai pengumpul pertama Al-Quran itu bukanlah riwayat yang patut dipercaya. Penulis mengatakan bahwa yang paling jauh itu membuktikan bahwa kumpulan Al-Quran Ali bin Abi Thalib itu lebih bersifat pribadi. Nah, kumpulan Al-Quran lainnya diduga digarap setelah wafatnya Nabi ialah mushafnya Salim bin Ma'qil. Kemudian di subbab keempat ada pengumpulan pertama Zaid bin Thabit. Nah, teori yang populer di kalangan ortodologi Islam ialah bahwa pengumpulan pertama Al-Quran secara resmi itu dilakukan pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Nah, berbagai versi riwayat pengumpulan pertama Al-Quran memperlihatkan keberadaan pandangan-pandangan yang beragam pada kalangan umat Islam. Nah, pandangan pertama yang dimana disebut sebagai versi mayoritas itu mengatakan bahwa pengumpulan pertama Al-Quran secara resmi itu dilakukan pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Adapun versi yang kedua yang mana disebut sebagai versi minoritas bias itu menyebutkan bahwa pengumpulan pertama Al-Quran itu dilakukan pada masa Umar bin Khattab. Nah, di dalam versi kedua ini juga terdapat bias untuk mendamaikan dua pandangan tersebut bahkan dengan versi pengumpulan pada masa khalifah ketiga, dan muncullah dua nama lainnya yakni Ali bin Salim. Namun pemunculan dua nama ini hanya menekankan karakter personal pada keduanya, bukan dengan kumpulan resmi yang otorisasi oleh khalifah-khalifah atau tidak ada kaitannya dengan pengumpulan resmi yang dilakukan oleh khalifah. Di subbab selanjutnya ada bentuk dan kandungan mushaf pra-Utsmani. Nah, ada sejumlah informasi yang cukup ekstensif mengenai bahan-bahan yang digunakan untuk menulis seperti riko atau lembaran lontar, asib atau pelepah kurma, aktaf atau tulang belikat, likhaf batu tulis berwarna putih dan sebagainya. Namun penulis di sini mengatakan bahwa penekanan-penekanan yang sederhana yang digunakan untuk menyalin Al-Quran tersebut nampaknya terlalu berlebihan. Nah, mengingat hal tersebut berkaitan dengan penyalinan wahyu langit. Nah, adapun nama yang diberikan kepada salinan atau kumpulan tertulis baik yang utuh maupun sebagiannya itu disebut dengan suhuf atau sahifah yang bermakna lembaran-lembaran. Nah, di dalam Al-Itqan disebutkan bahwa Al-Quran pada masa Nabi itu tidak terkumpul dan tidak memiliki susunan surat yang pasti. Nah, kemudian di bab 5 ini menjelaskan beberapa mushaf pra-Utsmani. Nah, adapun subbab pertama ini menjelaskan mushaf primer dan sekunder. Jadi mushaf pra-Utsmani ini dibagi menjadi dua bagian, yakni mushaf primer dan sekunder. Nah, mushaf primer ini dibagi itu ada 15. Yang pertama ada mushaf Salim ibnu Ma'qil, kemudian ada Umar bin Khattab, kemudian ada mushaf Ubaid bin Ka'ab, kemudian ada Ibnu Mas'ud, kemudian ada mushaf Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Adapun mushaf sekunder itu dibagi lagi menjadi 13. Yang pertama ada mushaf Alqamah ibnu Qais, kemudian ada mushaf Ar-Rabi ibnu Qutaim, dan ada juga mushaf Al-Haris ibnu Su'aib dan lain sebagainya. Nah, dalam mushaf primer ini menunjukkan bahwa adanya upaya sadar dari kalangan para sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran baik pada masa Nabi dan sepeninggalan beliau. Nah, hal ini terjadi sebelum eksisnya mushaf Utsmani.
Adapun mushaf sekunder ini lebih memperlihatkan pengaruh dari mushaf primer dan juga merupakan cerminan dari tradisi bacaan Al-Quran di kota-kota metropolitan Islam. Kemudian ada di subbab kedua itu mushaf Ubay bin Ka'ab. Nah, di sini Ubay bin Ka'ab merupakan seorang Ansor dari Banu Najjar yang masuk Islam pada masa cukup awal. Nah, beliau juga ikut serta dalam peperangan besar pada masa Nabi seperti perang Uhud dan Badar. Beliau mendapat julukan Sayyidul Qurra, yakni pemimpin para penghafal atau pelafal Al-Quran. Nah, sebelum kemunculan mushaf Utsmani, mushaf Ubay bin Ka'ab cukup populer di Syria. Nah, beliau ini dikabarkan bahwa mushaf Ubay bin Ka'ab itu turut serta dimusnahkan ketika dilakukannya standarisasi Al-Quran pada masa Utsman. Nah, adapun kaitannya dengan mushaf Utsmani terdapat perbedaan yang relatif kecil atau sedikit. Kemudian pada subbab mushaf Ibnu Mas'ud, ini Ibnu Mas'ud merupakan salah seorang sahabat Nabi yang masuk Islam pada masa cukup awal. Beliau berasal dari strata bawah masyarakat Mekah. Nah, beliau juga merupakan salah satu otoritas terbesar di dalam Al-Quran. Hubungannya yang dekat dengan Nabi Muhammad memungkinkan Ibnu Mas'ud untuk mencapai sekitar 70 surat secara langsung dengan Nabi. Tidak ada yang jelas kapan beliau memulai mengumpulkannya Al-Quran. Nah, nampaknya beliau ini memulai mengumpulkan Al-Quran ketika pada masa Nabi dan melanjutkan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Nah, mushaf Ibnu Mas'ud ini memiliki pengaruh yang cukup kuat di Kufah. Pengaruhnya juga bisa dilihat di beberapa mushaf sekunder. Nah, adapun karakteristik mushaf Ibnu Mas'ud ialah tidak adanya surat pendek seperti surat Al-Fatihah, An-Nas, dan Al-Falaq. Nah, susunan dari Ibnu Mas'ud ini juga cukup berbeda dengan mushaf Utsmani. Kemudian pada subbab mushaf Abu Musa al-Asy'ari. Nah, Abu Musa al-Asy'ari ini berasal dari Yaman. Beliau tergolong ke dalam kelompok-kelompok sahabat yang masuk Islam pada masa cukup awal. Abu Musa sejak awal itu tertarik pada Al-Quran dan dikabarkan bahwa bacaan Al-Quran Abu Musa al-Asy'ari ini sangat terkenal pada masa Nabi. Nah, mushaf Al-Qur'annya barangkali dikumpulkan pada masa Nabi dan diselesaikan setelah wafatnya Nabi. Ketika menjabat sebagai gubernur Basrah, mushaf Abu Musa al-Asy'ari ini mulai diterima dan dijadikan sebagai teks otoritatif kota tersebut. Dalam perjalanan selanjutnya, mushaf Abu Musa ini terlihat tenggelam memudar pengaruhnya dengan diterimanya mushaf Utsmani sebagai mushaf otoritatif kota Basrah. Kemudian di subbab mushaf Ibnu Abbas, ini dalam peta perkembangan tafsir Al-Quran di kalangan kaum muslimin, Ibnu Abbas menduduki posisi yang sangat terkemuka. Hal ini terlihat dari figurisasi dirinya sebagai terjemahan Al-Quran Al-Bahr dan Habar Al-Ummah. Nah, dalam kenyataan sejarahnya, mushaf Ibnu Abbas ini tidak pernah menjadi panutan di suatu masyarakat kota tertentu. Nah, meskipun beberapa mushaf sekunder mengikuti teksnya, Ibnu Abbas ini merupakan salah satu pengumpul Al-Quran pada masa pra-Utsman. Mushaf Ibnu Abbas ini secara substansial memiliki perbedaan yang relatif sedikit dengan mushaf Utsmani. Kemudian pada subbab otoritas mushaf pra-Utsmani. Nah, di kalangan sarjana muslim, masalah kesejatian bacaan Al-Quran itu dilihat dari segi tingkat kepercayaan transmisinya atau isnad.
cacat atau tidaknya isnan menentukan suatu bacaan, apakah bacaan itu sebagai Qur'ani atau tidak. Nah, secara garis besar bacaan-bacaan Al-Qur'ani itu diklarifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan isnadnya. Nah, kategori yang pertama yakni bacaan isnadnya meyakinkan, selaras dengan kaidah dan tidak menyalahi teks Utsmani. Yang termasuk dalam kategori ini ialah bacaan mutawatir dan masyhur. Nah, kategori yang kedua yakni bacaan isnadnya tidak meyakinkan atau tidak selaras ya dengan kaidah dan menyalahi bacaan Utsmani atau teks Utsmani. Yang termasuk dalam kategori ini ialah mushaf, bacaan ahad, syad, maudhu dan lainnya yang tidak memenuhi kriteria. Nah, kemudian pada buku The History of Quran Text ini karya Profesor Dr. Al-Azami di bab 5 ini menjelaskan rekaman dan penyusunan Al-Quran. Nah, adapun subbab pertama ini ada selama periode Mekah. Nah, kendati diwahyukan secara lisan, Al-Quran konsisten menyebut dirinya sebagai kitab tertulis. Pada dasarnya ayat-ayat Al-Quran setelah ditulis sejak masa awal perkembangan Islam. Nah, hal ini bisa dilihat dalam kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Kemudian di subbab kedua ada selama periode Madinah. Nah, yang pertama penulis wahyu Nabi Muhammad, kurang lebih dari 65 sahabat yang ditugaskan untuk menulis wahyu Al-Quran. Yang kedua yakni Nabi Muhammad mendiktekan Al-Quran. Saat wahyu turun, Nabi Muhammad secara rutin memanggil para penulis untuk mencatat ayat itu dari di kalangan para sahabat pun juga melakukan penulisan terhadap Al-Quran. Kemudian di susunan Al-Quran. Nah, susunan ayat ke dalam surat. Nah, susunan ayat dan surat di dalam Al-Quran ini memiliki keunikan yang luar biasa. Hanya Allah lah yang memiliki wewenang untuk menyusun materi dalam Al-Quran. Al-Quran sangat tegas dalam masalah ini. Bisa kita lihat dalam surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 19. Nah, melalui keistimewaan dan wahyu ketuhanan, hanya Nabi Muhammad yang dianggap mampu menyusun ayat itu ke dalam bentuk keunikan Al-Quran yang mana sesuai dengan kehendak dan rahasia Tuhan. Nah, beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad memberi instruksi kepada para penulis tentang letak ayat dalam setiap surat. Nah, kemudian dikomplikasi tulisan Al-Quran. Nah, jadi pada masa Nabi Muhammad ini Al-Quran itu belum disatukan dalam bentuk buku. Di bagian pertama ada kompilasi Al-Quran semasa kekuasaan Abu Bakar, yakni penugasan Zaid bin Thabit dalam pengumpulan Al-Quran. Kemudian jati diri Zaid bin Thabit ini, Abu Bakar mencatat kualifikasi Zaid bin Thabit, diantaranya masa muda Zaid menunjukkan kualitas dan kekuatan energinya. Nah, kedua pengalamannya di masa lampau sebagai penulis wahyu, kecerdasannya dan akhlak yang tidak pernah tercemar. Kemudian Zaid manfaatkan sumber hafalan. Nah, Zaid bin Thabit tidak hanya merujuk pada tulisan para sahabat, namun juga merujuk pada hafalan para sahabat. Kemudian penyimpanan suhuf dalam arsip kenegaraannya. Setelah tugas terselesaikan, kompilasi Al-Quran disimpan ke dalam arsip kenegaraan di bawah pengawasan Abu Bakar. Kemudian di bagian kedua itu peranan Umar dalam pengenalan kitab suci Al-Quran. Nah, kekuasaan Umar bin Khattab diwarnai dengan pengembangan Al-Quran secara pesat di batas semenanjung Arab. Beliau mengutus sekurang-kurangnya 60 sahabat ke Basrah untuk menghafalkan Al-Quran. Di ibu kota beliau mengutus Zaid bin Abdullah bin Husayb untuk mengajarkan Al-Quran pada orang Baduy. Kemudian di kesimpulannya, pengabdian Abu Bakar terhadap Al-Quran sungguh mengagumkan. Dia sangat memperhatikan instruksinya tentang dua saksi untuk membangun otensitas. Adapun pada pemerintahan Umar telah mengembangkan sekolah-sekolah untuk menghafalkan Al-Quran. Pendidikan Islam juga berkembang hingga ke Palestina dan Syria. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.